Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sungguh terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, seringkali kita kurang mensyukurinya. Ya, seringkali keluh kesah kita melampaui, seakan-akan melampaui dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal apa yang kita rasakan mungkin hanya 0, sekian persen saja. Musibah yang kita rasakan tidak sampai 1% mungkin dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat Allah juga adalah Allah mudahkan kita untuk bisa bertafaqquh fid din. Karena salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri seseorang adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia dalam masalah agama. Ya. Dan sebaliknya, tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri seseorang, dia tidak paham akan agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita berharap bahwasanya keikutsertaan dan keaktifan kita dalam majelis-majelis ilmu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Dan semakin besar upaya, semakin besar sesuatu yang dicurahkan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, maka semakin besar itu pula pahala yang akan diraihnya. Ya. Jarak yang jauh misalnya, keadaan yang kurang mendukung misalnya, semua itu apabila diniatkan memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang kita curahkan, yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita ini dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita untuk bisa terus menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi pula kesempatan oleh Allah melanjutkan pembahasan kita tentang sesuatu
kalimat yang begitu mendasar, yang begitu merupakan fondasi dari agama kita, yang seluruh Rasul dakwahnya adalah kalimat tersebut, yang tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk merealisasikan kalimat tersebut. Dengan kalimat tersebut, apabila direalisasikan dengan baik, diwujudkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, walaupun bagaimanapun kondisinya. Ya. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia melaksanakan kalimat tersebut dengan baik, maka dia adalah orang yang beruntung bagaimanapun keadaannya, baik dia kaya atau miskin, baik dia sehat ataupun sakit. Semua keadaan seorang mukmin itu baik, berkisar antara ya syukur dan sabar, berputar, diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar, semuanya baik. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita juga telah membahas bahwasannya tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan bermanfaat la ilaha illallah tersebut. Ya. Orang-orang munafik mengucapkannya, tidak bermanfaat sama sekali ucapannya tersebut. Maka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, harus dia memperhatikan agar la ilaha illallahnya tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya. Jangan-jangan atau jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata ketika diaudit enggak lulus kita la ilaha illallahnya. Subhanallah min dzalik. Ya. Ya menurut perasaan kita sih betul kan gitu ya, perasaan. Tapi dicek gitu ya, diteliti, ternyata tidak memenuhi syarat. Na'udzubillahi min dzalik. Tatkala sudah tidak bermanfaat la ilaha illallahnya, tidak ada kebaikan bagi diri seorang di dunia dan akhiratnya, enggak ada kebaikan. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih tentang membahas syarat-syarat la ilaha illallah agar bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Ya, dalam pertemuan yang telah lalu ya disebutkan bahwa Bapak ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada 7 ya. Masih ingat Bapak syairnya? Yang pertama al ilmu, kemudian wal yaqinu wal qabulu. Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu. Tadi apa? Al ilmu, ilmu mengetahui makna la ilaha illallah. Kemudian wal yaqin, yakin. Kemudian qabul, menerima. Wal inqiyad, apa? Tunduk. Kemudian seterusnya fadri ma aqulu, itu tambahan syair. Ketahuilah apa yang aku akan sampaikan. Wasidqu, dan jujur. Wal ikhlasu, ya ikhlas. Wal mahabbah, dan kecintaan atau cinta. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu kepada apa yang Dia cintai. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah. Semuanya. Tidak 6 saja, tidak 3 saja deh, boleh enggak? Yang lain saya enggak. Semuanya. Ya harus dipenuhi agar kita bisa bermanfaat la ilaha illallahnya. Kemarin kalau nggak salah sampai mana pembahasannya Bapak? Syarat yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama ilmu. Harus tahu makna la ilaha illallah. Bukan tahu saja, tapi tahu makna yang benar. Ya, jangan tahu tapi maknanya salah atau keliru. Wah, bahaya itu.
Ya. Makna la ilaha illallah. Apa ingat Bapak-bapak makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah, betul? Itu dulu ya pelajaran kita ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada banyak. Ya kemarin baru diperingati. Ya. Tapi makna yang benar adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Yang lain ada yang diibadahi tapi tidak berhak, tapi tidak benar, batil sembahannya. Ya. Itu makna dari la ilaha illallah. Ya. Ya, orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu tahu makna la ilaha illallah. Paham dia. Ketika diseru qul la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia Nabi Muhammad menginginkan agar ilah-ilah itu, sembahan-sembahan itu cuma jadi satu ilah saja? Paham. Tapi orang sekarang mungkin beribu-ribu kali dia ucapkan la ilaha illallahnya sambil berbuat syirik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu harus dipahami dengan benar makna la ilaha illallah. Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah. Makna la ilaha illallah bukan itu. Walaupun itu benar. Statement pernyataan tidak ada Tuhan, tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah itu benar. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah, bukan maknanya itu. Ya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, ya, yaitu yakin. Ya, ini sudah dibahas yakin? Belum. Baik. Yang kedua adalah yakin. Ya. Ketika seseorang telah berilmu dan sampai pada puncak ilmunya, maka dia menjadi yakin. Ya, oleh karena itu agar menjadi yakin bagaimana? Terus mempelajarinya. Ya, sampai suatu titik nanti seorang itu akan yakin. Dan keyakinan itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan. Menghilangkan syak. Tidak boleh ragu dalam masalah akidah, itu harus yakin. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu terus diulang-ulang, perlu terus belajar tentang tauhid agar sampai pada titik keyakinan benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Sampai itu. Bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Oh, begitu ya artinya. Oh iya. Tidak. Tapi sampai benar-benar diyakini itu benar. Ya. Dan tidak boleh ada syak dalam masalah akidah atau keraguan. Ya. Dalilnya apa? Ya, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, dalil tentang syarat-syarat la ilaha illallah itu dalilnya ada yang umum tentang dalil-dalil keimanan dan juga ada dalil-dalilnya yang khusus. Kenapa menggunakan dalil umum? Karena keimanan intinya adalah la ilaha illallah, termasuk di dalamnya. Maka dalilnya apa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang kedua ini para ulama mengatakan dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu." Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak ragu. Ya, berarti disyaratkan pada keimanan dan pertama kali masuk di dalamnya adalah la ilaha illallah. Kita tidak boleh ragu akan kebenaran makna la ilaha illallah. Ya. Kemudian dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya.
Ya, Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, pakai kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, kata Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun. Tidaklah seseorang hamba itu bertemu dengan Allah membawa keduanya, ghairu syakin fihima, tidak ragu dalam keduanya tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk ke dalam surga. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Tidaklah seseorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa keduanya tanpa ragu terhadap keduanya tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk ke dalam surga. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, agar la ilaha illallah bermanfaat tidak cukup cuma tahu. Tadi kita katakan orang musyrik juga tahu, ya, makna la ilaha illallah tahu, tapi tidak cukup. Kedua, harus yakin maknanya, yakin kebenaran dari la ilaha illallah, tidak boleh ragu. Ya, oleh karena itu perlu belajar terus agar sampai menjadi yakin. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ikhlas. Ya. Ikhlas itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asal katanya ya adalah tasfiyah. Tasfiyah itu memurnikan, ya. Memurnikan. Jadi hanya memaksudkan dari kalimat la ilaha illallahnya tersebut hanya wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ikhlas dia mengatakannya, mengucapkannya. Tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tidak seperti orang-orang munafik, mengucapkan la ilaha illallah agar selamat. Ya, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas dari dalam hatinya. Itu syarat yang keberapa? Ketiga. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nar, mengharamkan kepada neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajh Allah, yang dia memaksudkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya apa? Hadis diriwayatkan oleh siapa, Bapak-bapak? Imam Bukhari. Ya. Fa innallaha, sungguhnya Allah, harrama 'alan nar, mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak berhenti di situ. Ya batagi bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil-dalilnya banyak Bapak-bapak, saya ambilkan yang pendek-pendek. Ya, sedikit saja. Dalilnya sungguhnya dalil dari para ulama tentang syarat-syarat ini sangat banyak. Ya. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tahu, tidak cukup tahu, harus yakin, tidak cukup yakin, harus ikhlas. Tadi syarat-syaratnya harus terpenuhi semuanya, tidak boleh ada yang luput. Iya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, syarat yang keempat yaitu apa? Jujur, as-sidq. Ya. Al-munafi lil kadzib, yang menghilangkan kedustaan. Ya. Jujur dia ucapannya, antara yang di lisannya la ilaha illallah, yang di lisannya adalah la ilaha illallah yang ada di dalam hatinya. Ya.
jujur dia ucapkan. Apa yang ada pada lisannya la ilaha illallah, itulah yang ada pada hatinya la ilaha illallah pula. Tidak lisannya la ilaha illallah tapi perbuatannya berbuat syirik. Ya, la ilaha illallah tapi sedang meminta kepada penghuni kubur misalnya. Ucapkan la ilaha illallah tetapi menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ada nggak sih acara untuk menyembelih untuk selain Allah? Ada ya Bapak? Di rentetan ritualnya ada nggak acara islaminya? Sebelumnya ngaji gitu apa-apa zikir ada nggak? Apa langsung sembelih terus buang? Ya alhamdulillah nggak tahu ya, nggak pernah hadir. Pakaiannya pakaian muslim Bapak. Masya Allah. Iya, yang di lisannya kok nggak sama dengan yang di hati dan seterusnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mengucapkan la ilaha illallah harus jujur, yang di hatinya itulah yang di lisannya, yang di lisannya itulah yang dalam hatinya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ada yang terluput Bapak-bapak? Nanti kalau ada yang terluput bisa tanya-tanya sama yang Dalilnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Tidak ada satupun orang yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya, illa haramallahu 'alan nar, illa haramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan baginya neraka. Tidak ada satu orang pun yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, jujur dari dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka baginya. Ya. Tidak ada satupun orang yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, jujur, secara jujur, dalam keadaan jujur dari hatinya, melainkan Allah haramkan baginya neraka. Yeah. Itu syarat yang keberapa Bapak-bapak? Yang keempat. Ya. Syarat yang kelima apa? Syarat yang kelima al-mahabbah, cinta. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta kepada kalimat tersebut. Ya. Tidak dongkol. Kayak ngelihat la ilaha illallah kayaknya gusar. Kayaknya nggak nyaman, pengen macam-macam lah. Ada ya seperti itu ya. Ya entah mau itu dipakai ciri khas suatu organisasi, entah terserah. Kita melihat la ilaha illallahnya. Ya. Maka bahkan nggak tahu itu tulisan apa. Na'udzubillah. Tulisan Arab bilang. La ilaha illallah. Itu tulisan apa? Tulisan Arab katanya. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Ya. Kemudian sesek dadanya lihatnya. Subhanallah. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mencintai kalimat tersebut, mengagungkannya, terutama maknanya dan tulisannya diagungkan. Ya. Ke jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai kalimat tersebut, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah
ayat 165. Ini tentang orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah, ya, dan juga termasuk kepada la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di sebagian manusia, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Ini syirik ya. Cinta sama Allah, cinta sama selain Allah itu syirik itu. Gak boleh. Harus hanya cinta yang ibadah maksudnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cintaan yang lain itu mengikuti kecintaan kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kecintaan kepada anak, kecintaan kepada orang-orang yang beriman, semuanya di bawah naungan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh seseorang itu mencintai Allah kemudian mencintai juga sembahan yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sama, tidak boleh. Itu orang-orang syirik, orang-orang musyrik itu. Sebagaimana yang dalam surah Al-Baqarah ini digambarkan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andat tadi, tandingan-tandingan tadi seperti mencintai Allah. Ya, itu syirik. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, kata Allah dalam terusannya ayat itu, asyaddu hubban lillah, lebih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kecintaan orang-orang beriman berbeda dan lebih daripada kecintaannya orang-orang musyrik kepada Allah? Sama-sama cinta itu. Orang musyrik mencintai Allah, orang yang beriman mencintai Allah. Tapi Allah mengatakan kecintaannya orang-orang beriman lebih daripada orang-orang musyrik itu. Kenapa? Karena kecintaan orang yang beriman itu murni, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berbeda dengan mereka. Mereka mendua kecintaannya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tolak ukur. Salah satu tolak ukur atau bukti bahwasannya seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau semua orang bisa bilang mencintai kan gitu ya. Saya mencintai Allah. Tapi kan perlu bukti cintaan itu ya. Ya, jangan gombal kan gitu. Cintanya cinta yang gombal. Ada buktinya. Buktinya apa? Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya. Nah, ayat ini Bapak-bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala itu juga disebut dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Ya, menguji benarnya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 31. Ini jadi bukti bagi orang-orang yang katanya mencintai Allah. Ya. Kalau mencintai Allah dia seharusnya mengaplikasikan, mengamalkan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'u, diikuti aku. Itu. Ya, ini menjadi benar atau tidaknya kecintaan seseorang kepada Allah. Ketika seorang mencintai Allah, dia mengikuti Rasulullah SAW. Kontradiktif kalau orang bilang mencintai Allah kemudian dia tidak mencontoh Rasulullah SAW dalam beribadahnya, suatu hal yang bertabrakan. Bukti kecintaan kita kepada Allah diantaranya adalah kita contoh mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, ayat tadi disebut dengan ayat ujian. Ya. Ya. Kemudian syarat yang ke berapa? Ke-6, harus cinta. Coba diulang Bapak-bapak. Yang pertama apa tadi? Al-ilmu, harus paham. Yang kedua, yakin, harus yakin. Yang ketiga, enggak boleh ragu. Harus ikhlas.
tujuan mengucapannya karena Allah saja. Kemudian jujur, yang di lisannya itulah yang di hatinya. Kemudian al-mahabbah. Keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad adalah apa Bapak-bapak? Tunduk, patuh. Iya. Apa? Tunduk, patuh. Ya. Karena bisa jadi Bapak-bapak, seorang itu tahu tentang makna la ilaha illallah. Kemudian yakin benarnya la ilaha illallah. Ya, tetapi ya dia tidak tunduk kepada la ilaha illallah. Tanda ketundukan dia kepada la ilaha illallah adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Iya. Meyakini semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar, baik pasti. Meyakini semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak benar, tidak baik. Itu adalah tunduk atau al-inqiyad. Ya. Contohnya ada orang yang paham Bapak-bapak, la ilaha illallah, paham banget. Terus yakin kebenaran la ilaha illallah. Ya, tetapi dia tidak tunduk, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah kepada la ilaha. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah itu apa sih? Kita hanya menunjukkan peribadahan kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh mendua, apalagi mentiga dan seterusnya. Ya, itu salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya, tunduk kepada itu. Kalau orang tahu saja, yakin saja tapi tidak mau tunduk, maunya ya beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada yang lain juga bolehlah. Gitu ya. Gitu. Maka tidak bermanfaat. Contohnya adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Thalib. Paham maknanya. Yakin maknanya. Ya, tetapi karena apa? Karena teman yang buruk. Nah, ini Bapak-bapak dampak berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, adalah bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ya, ketika Bapak ingat ketika kisahnya Abu Thalib meninggal dunia atau sedang sekaratul maut, ya, hadir siapa beberapa orang di situ. Ya, hadir pula Rasulullah, tentu saja keponakan beliau yang dibela mati-matian, pasang badan, ya. Makanya di zaman saat hidupnya Abu Thalib nggak ada yang mau ganggu Rasulullah secara fisik, nggak ada gangguan secara fisik setelah pamannya meninggal dunia. Nggak ada yang berani, nggak enak. Ya, ini juga tokoh kita, nggak enak ya. Ada papannya sih, pas nggak ada baru itu kesempatan. Ya, ketika sekaratul mautnya Abu Thalib, Rasulullah datang mengatakan, ya ammi qulu la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan nanti membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang lainnya mengatakan atargibu an millati Abil Muthalib, kamu enggak suka sama agamanya Abdul Muthalib? Ya, terus diulang lagi sama Rasulullah, la ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka laka biha indallah. Diulangi lagi, apakah kamu benci, enggak mau sama agama nenek moyangmu? Digituin lagi. Itu akhirnya meninggalnya tidak dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itu pengaruh teman. Karena itu ada ungkapan berteman dengan siapa saja, ya itu mungkin ada betulnya. Tapi menjadikan teman itu teman akrab, teman karib itu harus perlu selektif. Ya, karena punya pengaruh ya. Salah satunya ini. Nah, bahwa tidak cukup hanya tahu saja, tidak cukup hanya yakin saja. Harus juga dia inqiyad, harus tunduk dan patuh kepada kalimat tersebut. Ya, kepada konsekuensi dari kalimat tersebut. Konsekuensi tadi la ilaha illallah apa Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Yang mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dalilnya apa?
Dalilnya dalam surat Luqman ayat 22. Surat apa? Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menundukkan dirinya ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat baik, faqadistamsaka bir urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan al-urwah, tali yang sangat kokoh. Ya. Surat Luqman ayat 22. Kalau kita lihat tafsir Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yuslim wajahahu yaitu tunduk, menyerahkan wajahnya, itu artinya tunduk. Makna al-urwah al-wuthqa adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah dikenal juga dengan kata lainnya, nama lainnya adalah al-urwah al-wuthqa, tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Jadi bukti kita mencintai ya Allah Subhanahu wa taala selain mencontoh rasulnya adalah tunduk kepada konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu syarat yang keberapa tadi? 6. Sekarang yang ke 7. Ya. Syarat yang 7 yaitu apa? Al-qabul, menerima. Ya. Ada kesan al-qabul sama al-inqiyad, bedanya apa ya? Tadi al-inqiyad patuh, tunduk. Al-qabul menerima. Maka Bapak yang dirahmati Allah, kalau al-inqiyad, tunduk, patuh, itu dalam perbuatan, terwujud dalam perbuatan kita. Kalau al-qabul, menerima, terwujud dalam ucapan kita. Itu bedanya antara al-inqiyad dengan al-qabul. Harus menerima kalimat tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya surat As-Saffat ayat 35, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surat apa tadi? Surat Luqman ayat surat As-Saffat ayat 35 36. Jadi Bapak-bapak kalau nggak sempat nulis di sini, tulis di rumah ya. Ayatnya biar semakin meresapi lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Mereka itu orang-orang musyrik itu, jikalau diseru kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka enggan, enggak mau. Ogah. Kenapa ogah? Enggak mau. Karena tahu maknanya. Harus meninggalkan semua sembahan-sembahan mereka, itu konsekuensinya. Makanya enggak mau. Ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami karena sebab orang penyair yang gila, kata dia, kata mereka. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ingin ucapan la ilahnya bermanfaat, dia harus menerima ya dengan lisannya la ilaha illallah. Dia harus tunduk dengan anggota tubuhnya, dengan perilakunya terhadap la ilaha illallah. Jadi harus semua syarat ini terpenuhi agar la ilaha illallah seseorang itu benar. Iya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, coba dicek kita ini. Dari 7 ini udah semua belum? Yang pertama, ilmu udah tahu belum yang benarnya? Ya. Kemudian yakin belum? Ya. Ikhlas tidak? Dicek lagi. Jangan-jangan kayaknya ikhlas. Jangan kayaknya, harus benar. Terus dan seterusnya, jangan dan seterusnya. Cek di antara 7 tersebut diri-diri kita pribadi masing-masing. Jangan sampai kita menyangka kita telah berbuat betul, baik kayaknya, ternyata ya tatkala Allah Subhanahu wa taala menghisapnya ternyata tidak terpenuhi syarat. Iya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Sudah hidup cuman sekali tetapi ternyata tidak bermanfaat di hidup kita. Hidup kita itu untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah ini. Kalau itu gagal Bapak-bapak, tidak ada nilainya hidup kita yang berpuluh-puluh tahun ini. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah juga meneguhkan kita di atas semua syarat-syarat kalimat tersebut. Ya, apabila ada yang kurang segera kita melengkapinya.
segera kita memenuhinya. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita tidak bermanfaat kalimat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh menyesal Bapak. Tidak bisa kembali ke dunia. Diulang lagi nggak bisa. Ingin hidup lagi, memperbaikinya. Oleh karena itu saat ini, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan ini, entah berapa halaman lagi nih lembaran hidup kita ini. Ya, kita isi untuk belajar, di antaranya mempelajari tentang tauhid, di antaranya tentang la ilaha illallah. Kemudian berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, karena Allah kita tidak bisa melakukannya jamaah. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan kita, mengistiqomahkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga Allah menjadikan kalimat terakhir kita di dunia ini la ilaha illallah. Dan itu penting Bapak-bapak. Ya, jangan sampai kita tatkala sakaratul maut ucapan terakhirnya aduh. Waduh, naudzubillah. Ya, makanya kalau kalimat itu sudah meresap, kan refleks ketika kita sakit, udah sakitnya la ilaha, ada Bapak-bapak, betul. Ada, saya menyaksikan seorang ibu yang ketika sakitnya itu alhamdulillah dia ucapannya la ilaha illallah, la ilaha, daripada aduh marah-marah enggak ada manfaatnya. Ya, ketika mungkin tatkala itu ajalnya telah tiba, ucapan terakhirnya adalah la ilaha. Coba ucapan aduh la ilaha illallah kan sama-sama ngomong. Ya, tetapi konsekuensinya jauh berbeda. Mungkin tenaga yang dikeluarkan mungkin nggak jauh beda ya. Ini kan panjang sedikit ya. Aduh mungkin sedikit kan lebih singkat. Tapi sama-sama ucapan, tapi beda itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu. Karena itu kita pelajari agar meresap benar kalimat tersebut. Ya, kita juga keluarga kita ya. Kalau ketika musibah, ketika sakit, bahkan mungkin sakaratul maut, jangan aduh-aduhan kalau bisa. Ucapkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah. Gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atasnya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan mungkin? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, mohon dimaklumi atas keterbatasan saya. Ada yang mau disampaikan? Jemaah. Atau bingung mau sampaikan apa? Alhamdulillah ya, sudah selesai syarat-syarat dari la ilaha illallah. Insyaallah kalau ada pertemuan selanjutnya, kalau Allah mengizinkan, mungkin saya insyaallah rencananya mau membacakan Kitabut Tauhid. Ya, buku yang sangat bagus dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ya, yang memiliki banyak istimewaan dan direkomendasikan pula oleh para ulama untuk mempelajari tentang tauhid kita. Kalau ada kesempatan insyaallah ta'ala tentang matan Kitabut Tauhid. Ya, terus kita mempelajarinya agar terus meresap tauhid ini dalam tulang sumsum kita kalau perlu, sampai meresapnya sampai tulang sumsum tentang tauhid tersebut. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.